Tergantung ini ya, yang Maha Kuasa mau dijadiin seperti apa. Yang penting baik menurutnya gitu aja. Oh, nggak bisa itu, Bu? Nggak bisa? Saya nggak tahu kedepannya nanti seperti apa. Ikutin nggak aja. bisa. Oh, nggak bisa kayak begitu, nggak boleh, Bu? Nggak boleh? Ya kadang-kadang yang aneh nggak masuk di akal gitu kan. Umpamanya terus lagi sholat gitu kan. Tiba-tiba muncul itu ulat kaki 1000 di sejadah itu. Ya, awal mulanya. Bunyi jatuh gitu kan. Ya nggak mungkin kalau ulat nih dari atas. Tapi kok muncul tiba-tiba sekedip mata udah ada, tadi kan nggak ada gitu. Apa mata saya nih yang rabun gitu. Terus nanti kan jalan saya serain garam udah mati. Nggak ada yang masuk kamar, tahu-tahu besok paginya hilang. Itu awal mulanya itu jadi untuk berobat ya. Gitu kan. Terus selain Ibu Ning Siti Nampi yang dilihat siapa lagi? Ustadz Danu. Ustadz Danu. SDG suka dilihat kan, mediatoran juga ya. Panglima Langit. Panglima Langit. Terus? Dulu pernah lihat Hakim Bawajir. Hakim Bawajir kan mediatoran juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semua dimanapun berada. Alhamdulillah malam ini kita jumpa lagi. Kali ini kita berbincang dengan salah satu yang belajar di sini. Nah, kita berbincang-bincang. Jadi yang belajar ilmu kesepuhan di sini memang sudah banyak, ratusan ya, hampir 1000 lebih. Nah, jadi di setiap peserta yang belajar itu nggak sama. Setiap peserta nggak belajar tidak sama. Nah, kalau untuk santri biasa mungkin sudah ribuan, sudah hampir lebih dari 6.000 kalau santri biasa umum ya, di luar dan program jarak jauh. Nah, tapi sayangnya saat ini program belajar jarak jauh saya hentikan. Jadi saat ini fokusnya kita nanti bisa belajar melalui tuntunan buku yang sudah disiapkan, tetapi bukunya belum selesai. Dalam proses penyusunan ya. Nah, jadi program belajar jarak jauh saat ini nanti akan dihentikan. Jadi adanya apa nanti? Adanya diganti dengan buku ya. Nanti kita siapkan buku atau kitabnya. Jadi tinggal mengikuti tuntunan dan harus mengikuti tuntunan yang ada supaya belajarnya benar dan tidak ngalor ngidul ya. Tidak ngalor ngidul. Bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Yang belajar itu bermacam-macam loh. Punya latar belakang yang tidak sama. Ada yang memang nol sekali. Nah, itu yang bikin repot, itu yang betul-betul nol. Itu sangat repot dan sangat bikin bikin pusing gitu. Kalau ya betul-betul dari nol tuh bikin pusing. Kenapa? Karena harus mengajar dari nol gitu. Harus betul-betul dari awal dulu. Nah, sedikit meringankan yang seperti sudah setengah jalan. Nah, kalau sudah setengah jalan ini sedikit nggak pusing, tinggal meluruskan aja. Dibanding yang tadi yang nol. Kalau yang nol biasanya saya nggak sarankan di kesepuhan ya. Biasanya kalau yang masih nol sekali di program guru biasanya. Di program Maha Guru biasanya saya anjurkan di situ dulu. Kalau yang masih nol total. Kalau sudah mulai ada lanjutan biasanya nanti lihat perkembangan baru boleh ngambil kesepuhan. Nah, umumnya yang ngambil kesepuhan ya banyak dari kalangan tokoh masyarakat
baik itu tokoh agama ataupun tokoh masyarakat setempat yang dituakan ya. Banyaknya memang yang ambil kesepuhan dari golongan-golongan seperti itu. Tetapi bukan berarti yang tidak punya status nggak bisa belajar kesepuhan. Salah ya. Meskipun saudara belum punya status apapun, itu bisa belajar kesepuhan. Yang penting satu, basicnya bisa baca Al-Quran. Kedua, punya kemauan. Ya. Nah, itu nanti dipertimbangkan. Nah, tetapi meskipun begitu, belajar ilmu kesepuhan itu nggak mudah. Butuh tekad dan niat untuk belajar. Satu itu ya, tekad dan niat untuk belajar dan ingin berubah, naik kelas ya. Karena ilmu itu ada kelas-kelasnya. Nggak di sini terus enggak. Nah, umumnya di masyarakat kita, umumnya ya, saya sering bicara seperti ini. Di setiap RT, minimal ada satu orang yang bisa supranatural. Silahkan saudara sensus. Di satu RT di wilayah saudara ada orang yang bisa. Nah, minimal ya. Dua minimalnya di satu RW, di satu dusun, di satu RW, itu minimalnya ada satu. Kalau bagus satu RT satu supranatural. Kalau langka sekali satu RW itu ada satu orang yang bisa. Orang pintar lah, sebutnya orang pintar ya. Atau paranormal. Nah, kalau memang di daerah Anda sangat langka, saya jamin di satu desa, di satu kelurahan, itu ada satu orang yang orang pintar atau paranormal. Tandanya apa? Tandanya paranormal itu di Indonesia itu banyak sekali. Sedikitnya, selangka-langkanya paranormal di Indonesia, satu desa itu ada satu orang yang jadi paranormal. Saya berani sedikit menjamin lah, 90%, analisis saya akan benar 90%. Di satu kelurahan atau di satu desa itu akan ada satu orang pintar atau satu paranormal atau orang yang dituakan untuk mengobati supranatural. Nah, mungkin yang nonton ini menganggukkan kepala. Kok Kang Muh bisa tahu? Tahu karena saya meneliti bukan hanya Indonesia, di luar Indonesia pun saya teliti. Jadi kenapa saya bicara sambil senyum? Karena saudara yang nonton saya, iya ya, betul. Itu di tetangga saya dia ngerti juga, suka ngobatin kalau ada orang panas, sakit, dan lain-lain. Nah kan, tuh, iya kan? Ayo. Oh iya ya, ini tetangga saya suka ngejampein kalau ada yang sakit. Nah, ayo. Tuh kan, bener kan? Iya. Jadi di Indonesia ini memang banyak orang-orang yang mempelajari supranatural karena itu memang warisan budaya tradisi dari leluhur zaman dulu. Nah, tetapi yang harus diingat, saya ulangi kembali, bahwa ilmu supranatural itu tidak punya sistem yang berjenjang seperti sekolah. Nah, di Kang Muh Channel ini saya sudah menjelaskan, dicari ke bawah. Saya sudah menjelaskan bahwa ilmu supranatural itu gelap, abu-abu, tidak punya standarisasi. Saya sudah jelaskan di bawah, cari di bawah, bahwa ilmu supranatural itu tidak punya standarisasi. Itu tandanya berbahaya untuk Anda pemula. Itu tandanya warning untuk Anda yang tidak paham ilmu supranatural. Itu tandanya. Kenapa? Karena tidak punya standarisasi, tidak punya klaster. Seperti pendidikan formal, ada SMP, ada SMK, S1, S2, S3, D1, D2, D3, doktor, profesor, dan seterusnya. Doktor dulu, master, ada profesor. Itu sekolah, sudah jelas jenjangnya, tahapnya. Tetapi ilmu supranatural tidak ada. Jadi saudara yang awam tidak akan bisa membedakan mana yang sekolah SMP, mana yang sekolah SMK, mana yang S1, S2, S3. Saudara tidak akan bisa membedakan itu. Karena di ilmu supranatural tidak ada
klaster, tidak ada kelas-kelas. Dan tidak punya sertifikasi resmi dari pemerintah, itu nggak ada. Bukan hanya di Indonesia, di Asia nggak ada. Tapi kalau di Eropa sudah mulai ada, kalau di Eropa ya. Di Eropa seperti di Amerika sudah mulai ada, bahkan di Belanda sudah ada. Nah, tapi untuk Asia belum ada sama sekali untuk Asia. Nah, itu makanya saya bilang kemarin dengan para pejabat petinggi bangsa kita pernah main ke sini, saya ajukan, saya ingin membuat di Asia itu sekolah supranatural supaya ada jenjang. Nah, tetapi mungkin itu PR berat ya, karena ini ilmu yang memang belum pernah ada. Nah, tapi beliau mudah-mudahan nggak keburu pensiun nih, bisa membantu kita. Nah, ilmu supranatural itu tidak punya standarisasi. Sehingga kita akan sulit membedakan mana yang betul-betul memahami, mana yang betul-betul menguasai, dan mana yang baru mulai merangkak belajar. Dan mana yang baru berjalan, itu sulit. Tetapi untuk orang-orang yang memang paham, dia bisa melihat orang ini sampai di sini, orang ini sampai di sini, orang ini sampai di sini. Nah, sama seperti Anda melihat, mudah-mudahan ada pesilat di sini ya. Mudah-mudahan ada pesilat di sini. Saya tanya untuk para pesilat nih, saudara yang sudah biasa bermain silat, bisa nggak membedakan orang yang baru 1 bulan belajar silat, 1 tahun belajar silat? Bisa nggak membedakan? Bisa, sangat bisa. Saya tanya, jelas nggak? Sangat jelas sekali. Jadi ketika orang memukul saja oleh ahli silat, itu tahu dia bisa silat apa enggak. Itu ketahuan. Jadi saat saudara merasa sok jago di depan pesilat, saudara memukul duluan, itu kebaca sama pesilat. Dari langkah kaki, dari cara memukul, itu terbaca, jelas sekali terbaca oleh pesilat yang sesungguhnya. Karena apa? Gerakan memukul itu nggak mudah loh. Mukul itu bukan hanya mukul itu ada rumusannya. Contoh, ketika Tison memukul, semua ahli bela diri itu paham. Meskipun Tison nyamar, lalu Tison disuruh mukul, baru dilihat aja, ini petarung nih. Itu kelihatan jelas, tidak bisa dibohongi. Jadi jelas sekali terlihat. Nah, jadi Tison itu belajar mukul bukan asal-asal mukul. Kenapa Tison bisa pukul KO? Karena sudah menguasai trik, teknik, cara memukul yang baik itu gimana. Cara memukul yang benar itu gimana. Nah, dikuasai oleh Tison, lalu Tison jadi sang legenda. Karena betul-betul menjiwai ilmunya, cara memukul. Nah, saya tanya kepada para ustadz, karena yang nonton juga banyak para alim ulama, banyak para ustadz. Saya tanya nih, apakah bisa membedakan orang yang membaca Quran yang sudah bagus dan yang tidak bisa, tapi sama-sama baca? Sangat bisa. Kenapa? Karena para ustadz, para kiai, para alim ulama menguasai ilmu tajwid, makhrajul hurufnya sudah paham, sudah tahu. Sedangkan kita yang hanya membaca, ya, yang hanya membaca, tidak tahu kalau di depannya ada master. Ada kesalahan satu aja tajwid ketahuan. Wah, seharusnya ini stop di sini. Wah, hati-hati, baca Quran itu banyak stop. Ada stopnya, ada lanjut, harus nahan napas, ada yang harus berhenti dulu, ada yang harus lanjut. Kenapa? Karena maknanya nanti berbeda. Jadi di situ penempatan kosakatanya nanti ada perbedaan. Kalau dilanjut berarti berbeda arti, arahnya kemana? Berbeda lagi. Belum lagi huruf-hurufnya nggak jelas bacanya. Gitu. Jadi di segala bidang itu ada ahlinya. Nah, ketika sang ahli melihat, itu bisa membedakan mana yang memang ini santri asli, baca Qur'annya bagus, benar, mana yang ini, oh ini baru belajar, karena baca Qur'annya masih ngawur. Nah, di situ cara belajar. Tetapi sayangnya kita tidak punya standarisasi kelas seperti sekolah, ya, gitu. Mudah-mudahan ada ke depannya.
Mudah-mudahan Sangkuraga bisa terwujud ya cita-cita kita. Nah jadi saudara semuanya, dalam ilmu supranatural pun sama, ada klasternya sebetulnya. Tetapi sayangnya di ilmu supranatural itu tidak ada lembaga resmi yang mengesahkan bahwa ini ada di tahap A, B, C, D. Kenapa? Karena sulit. Sulitnya kenapa? Sulitnya tidak ada orang yang mau berjuang dan memperjuangkan. Itu sulitnya. Kebanyakan orang-orang yang sudah memahami itu menganut ilmu tasawuf, lalu mereka mengasingkan diri, lalu sudah tidak peduli dengan hal-hal urusan duniawi. Sehingga pendidikan supranatural ya terbengkalai. Begitu. Nah, jadi dalam belajar ilmu supranatural ya, kita ulangi, kebetulan kita kedatangan tamu ini jauh ya sebetulnya si ibu ini, tapi dirahasiakan tempat tinggalnya. Karena ibu ini pengen dirahasiakan semuanya. Berikut ininya aja ditutup tuh pakai ninja tuh. Supaya rahasia, katanya. Nggak apa-apa Bu, ya nggak apa-apa. Beliau di sini sudah 2 minggu lebih ya. Iya. Nah, belajar ilmu kesepuhan. Nah, ini saya pernah dapat santri yang seperti ibu itu dari Jakarta ya. Tapi beliau laki-laki Bu. Kalau ini perempuan ya. Jadi ini kedua nih. Nah, nanti saya tanya jawab langsung, berbagi, karena yang laki-laki belum sempat ngobrol, tapi nanti saya ngobrol juga nanti. Biar sahabat kesepuhan yang lainnya juga menemukan jawaban. Gitu. Dan mungkin ada yang merasa dan mungkin ada yang belum merasa ya. Karena tadi latar belakang seseorang itu nggak sama. Nah, kalau Miko, tahu nggak Mas Miko? Tahu ya. Nah, kalau Mas Miko ini latar belakangnya sedikit mirip ke ibu. Dan ada lagi mediator kita, ada Panton, ada Panjam, itu latar belakangnya sama ke ibu juga. Farhan nggak tahu. Kayaknya sama juga nih, Farhan. Latar belakangnya awal mulanya kayak ke ibu juga. Tapi yang jelas itu Mas Miko ya. Sama siapa ya? Ada lagi nggak yang mirip? Kawang. Nah, jadi yang seperti ibu ini sebetulnya banyak. Yang tadi saya bilang ya, saat belajar ilmu supranatural, saat belajar ilmu kesepuhan di sini itu berbeda-beda latar belakang. Ada yang memang nol, bener-bener nol, kayak Arul nih, nol, pengen belajar kesepuhan katanya. Tapi nol gitu, bener-bener nol. Nah itu berat banget, pusing kenapa? Karena dari awal, betul-betul dari awal. Ada yang sudah berjalan. Nah kalau ibu ini sudah berjalan masuknya. Yang sudah berjalan tuh gimana? Sudah berjalan itu sudah punya pengalaman. Pengalaman seperti apa? Bisa ngobati orang, bantu orang, bisa. Cara mengobati orang itu berarti bukan hanya mengobati ya, melihat penyakitnya dan lain sebagainya, latar belakang penyakitnya dan lain sebagainya. Nah itu sudah berjalan namanya, tetapi belum betul-betul memahami hakikatul, bukan hakikatul insan, ada lagi. Jadi ilmu gaib itu ada tahapan hak, al-haq ya, hakikat. Kalau sudah bicara hak, hakikat, kalau sudah bicara ilmu hakikat, itu sudah 90%. Jadi dibantahnya agak sulit. Karena sudah 90%, bahkan bisa 100%. Agak sulit membantah kaidah ilmu hakikat. Karena ilmu hakikat itu yang sesungguhnya. Nah, agak sulit dibantahnya. Nah, makanya dibilang ilmu hakikat itu selalu dianjurkan jangan dipelajari oleh masyarakat awam. Kenapa? Karena ilmu hakikat itu sedikit vulgar. Makanya di sini tidak diajarkan untuk umum, ya. Di sini kenapa tidak diajarkan ilmu hakikat? Tidak boleh. Ilmu hakikat itu bukan untuk masyarakat umum. Masyarakat umum konsumsinya adalah ilmu syariat dan thoriqoh. Syariat wajib untuk masyarakat umum. Untuk lanjutan boleh belajar ilmu thoriqoh. Untuk lanjutan itu seperti apa? Para ustadz, para kiai, para alim ulama itu boleh belajar ilmu thoriqoh. Dan harus dan dianjurkan. Kenapa? Karena kalau tokoh agama hanya belajar ilmu syariat, thoriqohnya tidak dipelajari, nantinya kurang bagus, kurang sedikit bagus. Karena apa? Karena di ilmu syariat itu ketika menjadi tokoh, apalagi jamaahnya ribuan,
apalagi jamaahnya puluhan ribu, jutaan. Wah, godaan cuannya bos, godaan cuan bos, dan godaan bidadari bos, godaan bidadari dan godaan cuan. Makanya harus dibarengi dengan ilmu thoriqoh. Supaya apa? Supaya aman. Gitu. Supaya aman. Nah, kalau Anda ada yang tersentil, segera balik ke belakang. Segera berbalik ke belakang. Maaf kalau kesentil ya. Kalau nggak merasa, ucapkan syukur alhamdulillah. Karena mengemban tugas membawa nama agama itu sulit. Nah, jadi kenapa saya bilang untuk Anda, ustadz-ustadz muda, ketika sudah menguasai ilmu syariat dengan baik, naiklah ke ilmu thoriqoh supaya nanti di sana sedikit kuat, ya, supaya sedikit kuat mengenal Allah. Nah, jadi mengenal Allah itu bukan hanya di mulut, ada nanti caranya di ilmu thoriqoh. Nah, kalau thoriqohnya sudah bagus, baru boleh naik ke ilmu hakikat. Jadi jangan langsung loncat ke hakikat. Syariat aja belum benar, langsung loncat ke hakikat. Nantinya amburadul. Nah, kita langsung lanjut ke ilmu kesepuhan. Saya bilang tadi ada yang pertama laki-laki, beliau ini perempuan, yang kedua. Nah, tadinya ini mau saya buat kayak Ningsih Tinampi nih, tapi si ibunya nggak mau. Maunya nutup cadar terus. Padahal kalau mau kayak Ningsih Tinampi, ini harusnya sudah bisa. Nah, jadi ada problem. Ya, kenapa? Karena latar belakang seseorang nggak sama, ya. Latar belakang seseorang nggak sama. Ya, Ibu tahu nggak Ningsih Tinampi? Tahu, suka nonton juga. Nah, nggak pengen kayak begitu? Nggak lah. Nggak, kenapa nggak? Ya, tergantung ini ya, yang Maha Kuasa mau dijadiin seperti apa. Yang penting baik menurutnya, gitu aja. Oh, nggak bisa itu, Bu? Nggak bisa? Saya nggak tahu kedepannya nanti seperti apa. Ikutin nggak aja. bisa. Oh, nggak bisa kayak begitu, nggak boleh, Bu? Nggak boleh. Saya, namanya Kang Muh ya, Bu ya? Sekarang Ibu lihat saya seorang paranormal, ya. Ibu ngelihat saya di YouTube, nggak? Iya, lihat di YouTube. Lihat di YouTube. Makanya saya sampai ke sini. Nah, kalau pemikiran saya kayak Ibu nggak bakal lihat saya di YouTube. Begitu. Paham nggak maksudnya? Enggak, bro. Jadi jangan menyerahkan hidup kita, ya gimana Tuhan aja. Nggak boleh, nggak ada. Saya ngomong bagaimana cara ngomongnya kalau saya tidak belajar ilmu. Shooting dulu apa belajar dulu? Belajar dulu. Saya tanya nih, ada yang terkenal namanya siapa? Gus Baha ya? Gus Baha, terkenal kan sekarang beken Gus Baha. Saya tanya, Gus Baha berencana dulu atau jadi Gus Baha dulu? Nah, belajar dulu, baru jadi Gus saat ini. Begitu, Bu, ya. Jawaban kayak tadi tidak boleh, tidak baik. Jadi begini, hidup itu kita niatkan mau jadi apa, kita pelajari. Dan kita punya tujuan. Tujuannya apa nih? Oh, ini. Belajar. Nah, sambil belajar, sambil ikhlas. Dan ikhlas itu seperti apa? Jangan terlalu ambisi. Ya Allah, kalau bisa aku mau jadi dokter. Aku serahkan semuanya kepadamu. Kita tinggal belajar untuk menjadi dokter. Hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau semuanya diserahkan kepada Allah, ya repot, Bu. Nantinya nabrak di Al-Quran itu apa? Ada Allah berkata, aku tidak akan merubah satu kaum kalau kaumnya nggak mau berubah. Jadi kalau ibunya menyerahkan kepada Allah, ya nabrak itu, Bu, ibunya. Nabrak perkataan Allah sendiri. Nah, jadi kalau ibu menjawab seperti tadi kurang bagus. Jadi mulai dari sekarang ibu harus punya tujuan. Ya, harus punya tujuan ibunya. Kalau nggak ada tujuan nantinya nggak jelas nantinya mau kemana. Karena Allah tidak akan membentuk ibu. Tapi kita dulu yang berencana. Gitu. Nggak mungkin Allah membuat ibu jadi pilot kalau ibu sama sekali tidak berminat kepada pilot karena ibunya sudah nggak minat. Oh, nggak mungkin, sangat nggak mungkin. Karena manusia dijadikan itu sudah ada
SAR, minimal di niat. Nah sekarang Aldo bisa megang komputer contohnya. Ini edukasi ya. Aldo bisa megang komputer. Ini soalnya banyak terkadang yang bicara seperti itu. Mungkin sudah nasib saya. Itu nggak baik loh. Nggak boleh itu. Nggak baik, nggak boleh. Aldo tiba-tiba bisa megang komputer atau sekolah dulu? Sekolah dulu. Kira-kira kalau Aldo nggak sekolah, ada di sini nggak sekarang? Nggak bakal. Kenapa Aldo bisa ada di sini? Karena sekolah Karena dibutuhkan untuk di komputer. editor. Tapi kalau nggak sekolah, bisa ada di sini nggak? Nggak bakal. Nggak. Bisa jadi Aldo megang cangkul sekarang. Lagi ngaduk. Betul nggak, Dok? Betul. Jadi kehidupan itu Tuhan dulu atau kita dulu yang punya kemauan? Kita. Kita dulu, baru serahkan kepada Allah. Allah. Begitu ya. Ini edukasi nih, bukan menyalahkan ibu ya. Ini edukasi untuk masyarakat. Karena perkataan seperti itu emang banyak. Jadi dalam beragama itu harus betul-betul dipahami ya. Supaya tidak semuanya ke Allah, Ya nggak bisa. Jadi ada niat, baru serahkan kepada Yang Maha Kuasa ya. Karena tadi ada perkataan Allah, aku tidak akan merubahmu kalau kamu tidak mau berusaha untuk berubah. Jadi Allah memberikan pilihan kepada kita. Mau pilih yang mana tuh? Nanti tinggal kita aja mau pilih yang mana. Allah tuh sudah ngasih banyak pilihan, banyak jalan. Mau pilih yang mana? Nah, kalau kata kamu yang nonton ini, gimana Allah aja? Ya nanti kamu berdiri di sini. Ini jalan ada 5. Lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kata Allah, tuh jalan ada 5. Kamu ditaruh di tengah sini. Nah, sok kamu mau pilih yang mana? Nah, jawabannya, aku mah terserah Allah aja. Ya udah, saya nggak jawab. Seandainya saya Tuhan, saya nggak jawab. Dan nggak akan ada jawaban. Jadi berdiri di sini aja. Nah, ini 1 di sini. Ditaruh lagi si Farhan. Taruh lagi di sini. Han, kamu mau pilih yang mana? Saya mau pilih ke sini aja lah jalan. Ya udah dia jalan ke sini. Ada lagi si Arul. Saya mau kemana jalannya? Kamu mau kemana jalannya? Mau ke sini aja, ya udah jalan. Ada lagi si Aldo. Dok, kamu mau kemana? Terserah yang kuasa aja. Ya udah si Aldo berdiri aja terus. Orang udah nyampe kemana, dia di sini berdiri. Itu manusia. Hidup manusia seperti itu ya. Itu ilmu loh. Itu masuk di wilayah ilmu hakikat juga loh. Wah, itu masuk di wilayah ilmu hakikat. Bobotnya berat itu. Nah itu harus makna. Jadi jangan beralasan. Ini banyak juga suami-suami nih. Suami-suami yang beralasan menyerahkan kepada yang kuasa. Itu suami pemalas nggak mau kerja. Hati-hati, waspada. Ini penyakit laki-laki loh, banyak. Bukan 1, 2. Laki-laki itu banyak yang pemalas nggak mau kerja. Nah, ini bapak-bapak yang kesinggung sama ucapan saya, segera bangun kerja. Karena hidup itu butuh makan, anak-anak butuh sekolah ya. Banyak laki-laki yang pemalas soalnya. Alasannya A, B, C, D. Nanti ngomong ke istrinya, mungkin belum rezekinya. Jangan suka mengintai yang berlebihan. Manusia itu rezekinya sudah diatur sama Allah. Udah kayak ustadz aja ngomongnya. Padahal males itu laki-laki. Banyak itu laki-laki yang males, banyak sekali. Nah, jangan berantem ya. Kalau ada yang suaminya kayak begitu, jangan berantem. Pelan-pelan. Nah, kita lanjut ke ibu lagi nih. Ibu usia berapa sekarang, Bu? 57. 57. 57 sudah matang ya. Udah tua. Sudah Nenek-nenek. berumur ya. Sudah punya cucu? 3. Sudah punya cucu 3, Ibu. Ibu awalnya datang ke sini tuh lihat dari YouTube atau gimana, Bu? Ya, lihat dari YouTube. Lihat dari YouTube. Nah, tertariknya datang ke sini apa awalnya, Bu? Pengen berobat tadinya kan. Pengen berobat. Saya tertarik di situ. Bermacam masalah bisa dikuak gitu kan, yang nggak ketahui dan yang nggak diketahui bisa diketahui dengan melalui mediator dikuak gitu kan. Kemudian makhluknya itu bisa dikurung gitu kan. Dan ada juga yang bisa bertobat gitu kan, membawa pasukannya sekian ribu banyak gitu kan, bisa disadarkan masuk Islam gitu kan. Nah, jadi saya tertariknya di situ, banyak yang
tadinya makhluk itu kafir berubah jadi Muslim Islam gitu kan, baik. Oh iya. Itu Jadi pemicu. menuju kebenaran gitu. Pemicu ibu untuk belajar ilmu kesepuhan. Ya, Ya. itu tadi untuk pagar Tertarik diri, ya? tadinya pagar diri gitu, karena mungkin saya nggak ada pagar atau gimana gitu kan, karena saya Oh. nggak ngerti tentang Maksudnya, ilmu. ya ibu tujuan awalnya untuk berobat. Ya, berobat. Nah, tujuan awalnya Kemudian untuk juga berobat. memang untuk- Keluhannya apa memang bu? Ini ya kadang-kadang yang aneh nggak masuk di akal gitu kan, umpamanya terus lagi sholat gitu kan, tiba-tiba muncul itu ulat kaki 1000 di sejadah itu, Ya awal bunyi mulanya. jatuh gitu kan. Ya nggak mungkin kalau ulat nih dari atas, tapi kok muncul tiba-tiba sekedip mata udah ada, tadi kan nggak ada gitu. Apa mata saya nih yang rabun gitu. Terus nanti kan jalan saya serain garam udah mati, nggak ada yang masuk kamar, tahu-tahu besok paginya hilang. Itu awal mulanya ibu Jadi untuk berobat aneh-aneh ya. gitu kan. Setelah itu ibu tertarik dengan ilmu kesepuhan itu karena lihat sering ada mediator. Ya, Gitu. lihat di situ. Nah ibu ini belajar ilmu kesepuhan ya. Tapi lama banget udah 2 minggu lebih ya. Aturannya seminggu kan. Tapi karena udah tua, nggak fokus mungkin banyak ini. Nah, Jadi saya jadi ibu melanjutkan sering ngelihat yang mediatoran. Ya. Tadi Ibu Ningsih Tinampi juga sering dilihat ya. Terus selain Ibu Ningsih Tinampi yang dilihat siapa lagi? Ustadz mediatoran. Danu, Ustadz Danu, eh, SDG suka dilihat kan mediatoran juga ya. Panglima Langit. Panglima Langit. Terus Dulu pernah lihat Hakim Bawazir. Hakim Bawazir kan mediatoran juga ya. Hakim Tapi yang Bawazir. sering lihat itu ya inilah Petualang Gaib. Petualang gaib juga mediatoran. Nah, jadi ibu tertarik lah untuk belajar ilmu kesepuhan. Ya, karena saya lihat di situ. Gitu ya. Di antara pemimpinnya yang menjadi guru itu, saya lihat di situ kamu orangnya ilmunya tinggi tapi tetap merendah hati gitu. Saya juga pernah komen di situ kan, sempat ini kan mereka mungkin mengetes supaya emosi. Saya sempat bilang di situ, orang seperti itu nggak usah diopeni kamu. Mereka cuma hanya memancing emosi kamu, bilang gitu kan. Saya pernah waktu siaran langsung live gitu kan, saya sempat komen. Karena banyak kamu sampai bilang, biasa nggak pernah ada seperti ini ramai, ini kok ramai begini gitu kan. Saya ada di situ, saya sempat komen gitu kan. Iya. Gitu. Yang mau terakhir kamu akhirnya tahu itu kan, ini mereka cuma memancing emosi gitu untuk memancing bagaimana supaya mengeluarkan semuanya kehebatan ilmu gitu kan, biar dinilai sombong atau angkuh gitu kan. Saya motong di situ, nggak usah dibully mereka ini kamu gitu kan, mereka hanya memancing emosi gitu. Ternyata suka menilai juga bagus ya. Saya juga suka komen karena saya juga, mereka suka ceplas-ceplos, saya juga ceplas-ceplos gitu. Ya. Nah, jadi tertariklah ibu untuk belajar ilmu kesepuhan ya, karena memang di ilmu kesepuhan itu untuk kesana arahnya bu. Cuman sayang ibu ini nggak mau disorting, tapi nggak apa-apa, ada bagusnya. Kenapa ada bagusnya? Karena sedikit perkembangannya kurang cepat ya, perkembangan pemahamannya. Nah, meditasi pernapasan, meditasi dari awal, meditasi napasnya, gema jiwa sudah dipahami dari awal sampai akhir? Itu udah dipelajari. Sudah ingat belum? Hafal nggak? Yang gerak-gerakan itu, yang ayat-ayatnya apa? Dari awal sampai akhir. Oh itu iya. Ingat. Napasan ingat. Suka dijalankan. Ya itu dijalankan terus. Nanti saya tes ya. Nah saya tanya ke pengajarnya nih. Sok pengajarnya di sini. Nah jadi santri yang sudah lama itu saya tugaskan untuk mengajar ilmu kesepuhan ya. Nah yang ibu nggak ngerti dari pengajar itu menjelaskan hal apa bu? Yang menurut ibu kayaknya enggak deh gitu. Oh saya belum ada nanya, umpamanya setelah diamalkan ini, terus rutinnya berapa kali dibaca gitu, umpamanya tadinya 333 kali, setelah habis minggu. Kalau itu gampang. Kali. Itu yang belum saya tahu. Hal aslinya, hal nyatanya yang ibu kurang sedikit cocok barangkali. Oh saya nggak mau gerakan silat itu. Oh gerakan silat, ya itu nggak apa-apa. Kan itu saya nggak mau gitu kan. Soal gaib-gaib saya nggak mau memang. Lah itu tertarik dengan mediatoran ibunya awalnya. Katanya tertarik dengan mediatoran. Iya saya melihat aja suka gitu. Cuman kalau dipraktikkan saya nggak mau. Makanya Farhan bilang jangan tanggung-tanggung bu, kok belajar sekalian. Iya. Saya diam aja gitu kan. Karena saya nggak mau
itu yang gaib itu saya nggak mau itu. Saya suka nonton aja gitu. Lah kenapa belajar ilmu kesepuhan ibunya kan aneh. Jadi Saya tengok situ kan ayat Quran, jadi ini amalan aja mungkin untuk pagar diri gitu. oh kan. nggak bisa Bu, nggak bisa. Ibu salah jurusan. Kalau ilmu kesepuhan itu untuk jadi paranormal. Oh, Kalau ibu kiai untuk jadi kiai ahli hikmah. gitu. Kalau ibu ustad untuk jadi ustad al hikmah. Kalau ibu orang biasa berarti untuk jadi paranormal. Oh, Nah kalau ibu ustad berarti untuk jadi ustadnya al hikmah karomah. Kalau ibu kiai statusnya berarti jadi kiai hikmah karomah. Kalau ibu orang biasa nggak punya status agama berarti jadi paranormal atau orang pinter. Itu ilmu kesepuhan tujuannya ke sana Bu. Nah kalau untuk main-main percuma belajar ilmu kesepuhan kalau untuk main-main. Karena ilmu kesepuhan tidak akan berfungsi. Tidak akan berfungsi sedikit pun. Nah jadi ini dijelaskan dulu ya. Saat saudara belajar ilmu kesepuhan di sini, ataupun saudara yang belum datang ke sini, ini banyak yang mau belajar kesepuhan mungkin bulan depan ya, ada 3-4 orang. Diluruskan dulu niat. Kalau Anda ingin menjadi seperti yang Anda tonton, siapapun dia yang Anda tonton di YouTube, Anda pengen jadi seperti dia, maka ilmu kesepuhan solusinya. Nah, ya. Jadi harus punya niat dulu, arah. Saya mau seperti si A. Misal sering nonton nih di YouTube siapa yang sering ditonton. Saya mau seperti si A. Misal tadi si ibu sering nonton banyak ya. ya banyak. Apa Panglima Langit ya. Nah, misalkan mau ngambil kesepuhan karena sering nonton Panglima Langit. Nah, niatkan dulu, saya pengen seperti Panglima Langit. Niatkan dulu. Saya mau belajar ilmu kesepuhan di Kangmu biar seperti yang ada di Panglima Langit. Pengennya kayak Putri Anggra Tania itu. Bisa. Tapi nggak bisa tembus gitu kan. Siapapun bisa. Ibu tinggal cari contoh, saya ajarkan. Putri apa namanya? Putri Anggra Tania itu. Seperti Bisa. itu saya suka. Seperti Hakim Bawajir misalkan. Saya pengen seperti Hakim Bawajir mediatoran 1 jam bisa. Saya ajarkan cuma 1 jam. Bisa itu. Seperti Ningsih Tinampi. Ibu saya pengen sering nonton nih Ibu Ningsih Tinampi. Nah baru niatkan saya mau belajar kesepuhan biar kayak Ibu Ningsih Tinampi. Nah, saya ajarkan. Nggak lama itu 1 jam juga kayaknya bisa mengerti kalau daya tangkapnya bagus ya. Kalau daya tangkapnya bagus diralat. Tapi kalau daya tangkapnya kurang bagus maka lama bisa berhari-hari karena harus pelan-pelan. Tapi kalau daya tangkapnya bagus 1 jam pasti paham. Oh saya sering nonton siapa Panglima Langit. Saya belum lihat Panglima Langitnya, jadi belum bisa memberikan nilai waktu ya. Kalau Ustadz Hakim Bawajir, saya pernah lihat beberapa kali. Kalau ibu pengen seperti beliau, kalau daya tangkapnya bagus, 1 jam bisa seperti beliau. Mengungkap sejarah dan lain-lain, hanya 1 jam. Gitu. Seperti siapa tadi? Putri Anggra ini? Putri Anggra Tania. Yang mana? Itu saya susah mau hubungi. Ada nggak di situ? Ada itu yang baru. Masih muda. Cuma sekedar menjelaskan, mengorek sejarah. Ya seperti ini juga mengungkap yang tak terungkap, tapi Saya lihat dulu. yang masa lalu dengan yang akan datang. Pokoknya ilmu kesepuhan itu jurusannya, saudara harus punya kiblat dulu. Pengen jadi siapa, seperti apa? Bawa YouTube-nya, nanti saya nilai dulu. Kalau saya mampu, saya jawab, mampu saya ajarkan. Tapi kalau saya nggak bisa, saya angkat tangan. Jadi saya tolak untuk belajar ilmu kesepuhan. Mungkin kedepannya enaknya begitu ya. Mau belajar ilmu kesepuhan, tujuannya untuk apa? Pengen jadi siapa? Ada nggak contoh yang digemari? Bawa YouTube-nya, sukanya ke siapa? Pengen jadi seperti siapa yang ada di YouTube? Nanti baru ajukan. Nih Kang, pengen seperti Putri Anggra ini. Belajar ilmu kesepuhan pengen seperti Putri Anggra ini. Belajar ilmu kesepuhan pengen seperti Ustadz Hakim Bawajir. Belajar ilmu kesepuhan pengen seperti Panglima Langit. Belajar ilmu kesepuhan, Kang ini pengen seperti Ibu Ningsih Tinampi. Nah, baru nanti saya terima atau tidak. Kalau diterima berarti saya bisa mengajarkan. Kalau tidak diterima berarti saya belum paham ilmu itu. Nah, kalau tidak diterima jangan sakit hati. Karena kalau saya nggak bisa, ya ngajar apa? Gitu ya kan? Yang mana? Oh ini. Apa tuh bahasanya ada? Ya
mengungkap sejarah yang Oh, ini yang pernah debat sama para siapa yang orang Banten tuh? para Mahesa. iya. Ini yang pernah didatangi oleh Iya, Maisa. Ustadz Mahesa ya. Ustadz Mahesa itu saya sering nonton dia. Tapi lebih kepada apa ya? Dia tuh arahnya lebih kepada entertain sebetulnya. Ustadz Mahesa itu lebih kepada entertain dengan kajian ilmiah. Tetapi nggak nyambung ketika kajian ilmiah disambungkan ke hal gaib, itu nggak nyambung. Nantinya bertabrakan lagi. Tapi sayangnya Ustadz Mahesa itu dalam berpikir itu cepat. Jadi kalau berdebat dengan Ustadz Mahesa itu agak sedikit pabelit kalau nggak paham ya. Kalau nggak paham menjawabnya pabaliut. Nah kalau seperti itu ibu butuh waktu sedikit lama. Iya, mungkin lama kali soalnya. Lama, bisa Udah nyampe tua. 7 hari bu. Hah? Bisa nyampe 7 hari. Ih, cepet banget ya. 7 hari. 7 Saya hari pikir kalau anak bertahun-tahun. muda sih harusnya bisa. 7 hari. Tapi sebetulnya kalau diambil rangkuman 1 jam bisa kalau diambil rangkuman. Itu orang yang otaknya cerdas banget mungkin. 1 jam bisa. Bukan otak bu ini. Selain otak dan perasaan hati. 1 jam juga bisa kalau seperti itu. Cuman kalau mau mirip, ibu pulang langsung bisa 1 mingguan. Nah, tapi kalau ibunya nurut, kenapa? Karena di sini kalau tidak nerima, karena pelajarannya tuh nggak umum bu, nggak umum, hanya orang tertentu yang paham. Tadi saya jelaskan di pendidikan itu berjenjang nggak bu, sampai profesor. Nah ibu posisi sekarang ada di mana nih? Di profesor atau di doktor? Nggak tahu saya. Nah, jadi ketika ibu sekolah belajar, akan mengikuti perkataan profesor atau akan mengikuti yang sekolahnya di bawah ibu? Ya jelas yang profesor lah. Nah, berarti ketika ibu belajar ikuti yang sudah maju duluan di bidang apapun. Di bidang apapun ya, bukan hanya ilmu gaib nih. Bisnis, usaha, apapun. Di bidang apapun, kalau Anda mau sukses, maka ikuti orang yang sudah naik di atas. Di bidang apapun, tanpa terkecuali. Bidang apapun. Jadi ikuti yang sudah naik duluan. Nah, Anda pengusaha, saya kok selalu rugi, saya kok selalu bangkrut. Dekati pengusaha yang berhasil dan minim kerugian. Dekati dia, jadikan saudara, jadikan kakak angkat, jadikan orang tua angkat. Mengabdi kepada dia, maka nanti ilmunya dikasih sama dia. Maka ilmu usaha Anda nanti makin mumpuni. Nah, jadi begitu caranya. Bukan malah bersaing. Saling menjatuhkan, nggak boleh, lebih baik dekati, ambil ilmunya, saudara nggak rugi, nambah saudara juga, nambah partner usaha juga, ya kan? Dapat ilmu juga dari orang yang sudah jadi, begitu. Nah berarti ibu ingin seperti ini. Kalau ingin seperti ini, itu 1 jam juga bisa sebetulnya. Kalau diambil rumusan rangkuman ya bu ya. Kalau diambil rangkuman 1 jam bisa. Nah. Terus mau yang seperti apa lagi? Ya udah seperti Udah itu aja. Kalau ingin seperti ini, saat ini ibu sudah mendekati jalannya. Berarti kalau ingin seperti ini nanti nggak terlalu lama. Karena ini hampir mirip dengan Mas Miko. Mas Miko atau Manjam atau Manton. Si Farhan juga sih sebetulnya mungkin ada sedikit dulu pertama datang ke sini seperti itu. Cuman sekarang sudah jadi tim naturalisasi, timnas. Sekarang sudah jadi timnas nih Farhan, jadi tim naturalisasi. Jadi sebetulnya Bu, kalau seperti itu ringan Bu ya. Sebetulnya ringan. Karena tidak betul-betul masuk lebih dalam sebetulnya. Makanya saya bilang tadi, kalau Ibu bisa menangkap 1 jam bisa. Nah tinggal pilih aja, jadi yang punya niat. Ini banyak yang, Kang saya mau belajar ilmu kesepuhan. Jangan sampai kayak ibu nanti ditanya. Jadi harus punya arah dulu. Saya mau seperti siapa yang ditonton di YouTube. Nah, niatkan dulu, bulatkan dulu tekad. Nah, seperti ibu tadinya kan bingung nih. Sering nonton Ibu Ningsih Tinampi, Panglima Langit, ya, Ustadz Hakim Bawazir. Sering nonton. Terus siapa lagi? Ustadz Danu semua sering nonton. Nah,
Jadi saudara harus punya tujuan dulu kalau mau belajar ilmu kesepuhan. Mau seperti yang mana nih yang ditonton di YouTube nih? Mau seperti yang mana dipilih. Baru bulatkan tekad saya mau belajar ke Sangkuraga. Baru datang ke sini, nanti di sini diajukan ke Farhan atau ke Miko atau ke orang yang ada di sini. Nanti ajukan saya mau belajar ilmu kesepuhan. Saya ingin seperti beliau. Lihat kan YouTube-nya. Saya ingin jadi seperti beliau. Nah, jadi kita punya Tokan. punya patokan untuk mengajar saudara. Jadi punya patokan. Oh, berarti orang ini pengen seperti ini. Nah, nanti kita punya rumusan sendiri. Karena setiap YouTube itu berbeda cara, berbeda teknik. Orang-orang yang ada di YouTube, orang-orang pintar atau paranormal atau tokoh-tokoh yang ada di YouTube itu tidak sama caranya. Berbeda-beda ilmu. Meskipun ilmu gaib, sama ilmu gaib, tetapi teknik yang mereka pakai itu tidak sama. Ilmu gaib itu banyak. Contoh ilmu pukulan. Ilmu pukulan aja banyak. Ilmu Braja Musti ada, ilmu gelap ngampar ada, ilmu semu gunting ada, ilmu watu wesi ada. Watu wesi itu apa ya? Batu dan besi gitu. Ada ilmu Bima Tunggul ada, banyak sekali. Ada hiji barki kalau di Islamnya. Oh, banyak. Ada asmadorbil. Banyak. Di Islamnya juga banyak ilmu pukulan. Sama-sama ilmu gaib, tapi banyak nama ilmu. Jadi semuanya ilmu gaib, tapi yang mereka pakai itu nggak sama. Nah, kalau seperti Ibu Ningsih Tinampi, mungkin Ibu lebih cocok ya, karena seusia mungkin ya. Dan Tua saya. oh gitu, dan nggak terlalu capek nanti Bu. Kalau seperti Ibu Ningsih nggak terlalu capek juga, tapi seperti ini juga nggak capek. Seperti Itu terlalu yang tadi. kuat gaibnya itu. Gaibnya kan mesti demit-demit yang makhluk-makhluk gaib ditangani. Ini udah bisa Bu. Hah? Ini udah bisa, Saya malah mungkin- melebihi itu Bu. Ya ini udah bisa, tapi saya ngeri. Ibu sudah bisa sebetulnya. Udah bisa, tapi takut Bisa. ya. Bukan takut, Ibu menolak untuk bisa. Oh, Bukan iya. takut. Nah, jadi saya tadi jelaskan, saya punya santri seperti ini 2 nih. Ini kedua kali. Jadi pengen bisa tapi menolak. Ini yang kedua nih. Pengen bisa tapi menolak pelajaran. Jadi nggak ada ujung nantinya Bu. Jadi kalau belajar ke sini tadi niatkan dulu. Pengen seperti siapa, pengen seperti yang mana. Tunjuk YouTube-nya, baru ajukan saya ingin belajar kesepuhan. Saya pengen seperti ini. Nah, baru nanti kita ajarkan. Nah, kalau saya bisa dan mampu, kalau saya nggak bisa, berarti saya jawabnya maaf, kita belum bisa ke ilmu situ. Tapi kalau bisa, kita terima. Nah, berarti Ibu mau seperti itu, udah, deal. Ini udah lama di sini soalnya arahnya nggak jelas mau kemana, mau apa gitu. Kasihan kan si ibunya. Jadi Ibu arahnya mau ke yang itu ya? Ya. Apa ke Ibu Ningsih Tinampi? Ayo. Sebetulnya suka lihat nolong itu kan, roh-roh itu saya senang. Cuman kayaknya demitnya terlalu banyak setan segala macam, ngeri saya jadinya. Ngeri karena tidak tahu ibunya. Iya mungkin ya. Sebetulnya suka saya seperti itu nolong. Mau yang mana pilihnya? Coba mau bisa kayak yang mana? Karena itu beda kebidangan Bu. Iya sebetulnya Ibu- saya suka lihat seperti Ibu Ningsih Tinampi sebetulnya. Nah, Ibu Ningsih Tinampi tidak akan bisa seperti siapa tadi? Anggra Putri Tania. Itu nggak bisa Bu dia. Iya. Saya berani jamin. Oh. Saya berani jamin loh. Berarti apa? Berarti 90%. Kalau tidak percaya silahkan Ibu ketemukan 2 orang ini. Silahkan. Keahlian masing-masing. Ya. Bukan keahlian masing-masing Bu. Kalau siapa ini? Anggra Putri Tania. Nah, kalau dia seperti Ibu Ningsih bisa. Oh. Tapi Ibu Ningsih Tinampi nggak bisa seperti dia. Itu. Nah, Ibu kan nggak tahu hal itu kan? Kalau saya tahu. Bahkan tadi kata saya jamin, sok Ibu ketemuin. Ya saya suka dua-duanya, tapi waktu pergi sini nggak ada jalan gitu, sama sekali nggak ada, hilang gitu, susah Oh, banget. mau belajar ke situ? Tadinya saya mau kontak situ kan, tapi terbakar lah itunya segala macam. Pindah kemana saya bilang ini? Oh, ya udah lihat lagi kan, udah ke sini aja gitu. Tapi ini laki-laki, udah nggak apa-apa, masuk aja. Gitu. Saya nyarinya ke perempuan, cuman karena nggak tembus ke sana, ke sini. Ini laki-laki, tapi nggak apa-apa. Kayaknya kalau ke Gitu. situ bukan tempat belajar Bu, tapi tempat mencari tahu kita. Misal kita. Jadi- Ibu mau diramal, datang ke situ. Ibu ingin tahu diri Ibu, datang ke situ. bukan untuk berobat ya. Berobat bisa datang ke situ.
Untuk berobat bisa datang ke situ. Mau ke Ibu Ningsih bisa untuk berobat. Nah kalau di Sangkuraga spesialisasinya memang pelajaran, edukasi mengajar. Ya, Gitu. tapi berobat juga iya saya lihat kan pengobatan. Berobat boleh, tapi di sini menerima untuk belajar. Misal ibu mau buka padepokan ya, saya mau buka padepokan, silahkan. Saya mau buka pesantren Hikmah Karomah, sanadnya dari sini boleh, silahkan. Kalau di sini bedanya begitu Bu ya. Nah, tapi pengobatan juga ya silahkan gitu. Cuman di sini spesialisasinya memang mengajar. Tinggal bawa contoh, ibu mau seperti yang mana kita ajarkan. Nah sekarang ibu kan sudah ngambil ilmu kasepuhan nih. Tapi saya lihat ibu tidak ada perkembangan. Dan sepertinya tidak ada kemajuan sedikit pun. Entah ibunya tidak cocok dengan pelajaran atau bagaimana. Karena pelajaran di sini itu menyesuaikan keinginan ibu. Jadi harus terbuka seperti tadi ya. Saya pengen bisa mediatoran seperti yang mana, seperti siapa yang ada di YouTube. Baru kita ajarkan seperti yang diinginkannya. Nah, jadi bagusnya belajar ilmu kasepuhan itu sudah punya referensi dari rumah. Mau bisa seperti siapa, seperti yang mana. Nanti tinggal saya mau belajar ilmu kasepuhan dong, tapi pengen seperti dia nih. Nanti diajarkan. Gitu. Sekalipun itu ini untuk yang anak, banyak ya anak-anak kasepuhan nggak ya? Banyak anak muda yang baru paham ilmu supranatural, tapi pengen bikin konten YouTube gitu ya. Cuman ilmu kasepuhan tuh dikhususkannya untuk serius. Untuk anak muda saya belum siapkan. Mungkin kita harus buat program guru lah, boleh dimasukkan di program guru. Kalau Anda saudara-saudara nih, bro-bro yang mau bikin konten mistik, ya, bro-bro yang suka ngeliat ngobrol sama kuntilanak, ngobrol sama genderuwo gitu ya. Nah, itu juga boleh. Nanti adanya di program guru entertain. Nah, gitu. Nanti diajarkan. Nah, ini baru berarti ilmu baruan, khusus untuk anak muda. Kan banyak yang anak muda ya, yang anak 30 tahun. 30 tahun ke bawah. 30 tahun, 20 tahun, kan banyak yang bikin konten. Iya. Itu banyak sekali. Itu nggak masuk di kasepuhan ya. Itu masuknya di apa ya? Program guru official aja lah ya, bikin program baru. Nah, jadi Sangkuraga mengeluarkan ilmu baru, program guru official. Nah, itu khusus untuk Anda yang tidak punya pengalaman, tidak punya dasar ilmu agama, tidak punya dasar ilmu supranatural. Jadi boleh belajar di sini program guru official. Jadi khusus Anda yang mau buat YouTube nanti diajarkan. Begitu. Ada contoh nggak ya? Ada contoh nggak yang tipe begitu? Banyak lah pokoknya ya. Banyak, sekarang anak iya. muda yang bikin konten misteri banyak. Yang dari Kalimantan ada, siapa lupa lagi. Skyror. Ya. Skyror. Nah, pengen bikin konten kayak Skyror, bisa diajarkan di sini, ya. Bisa diajarkan. Ini untuk anak muda yang tidak punya dasar agama, tidak punya dasar ilmu supranatural, kita ajarkan. Khusus untuk anak muda, ya. Supaya nanti terbina bisa sedikit-sedikit memahami agama, ya. Boleh. Nah, untuk yang serius, untuk yang sudah sepuh, yang memang sudah berpengalaman dan pengen hijrah, betul-betul mengabdi kepada agama, mengabdi kepada Allah, ingin betul-betul menjalankan kehidupannya di jalan yang bisa membantu orang, maka belajarnya kesepuhan. Gitu, supaya nanti lebih fokus mengabdi kepada masyarakat. Dan plusnya apa? Plusnya ilmu kasepuhan itu menguasai yang lain. Jadi selain Anda belajar yang diinginkan, misal ingin seperti siapa Ibu, ingin seperti Ibu Ningsih Tinampi. Nah, selain kita memperdalam ilmu Ibu Ningsih Tinampi, juga diajarkan ilmu yang lainnya. Yang lainnya seperti apa? Seperti yang Ibu tonton semuanya. Ibu ingin seperti Ibu Ningsih Tinampi, kalau ilmunya oke siap, tapi kalau rezekinya tidak ya. Kalau rezekinya saya tidak menjamin. Saya hanya mengajarkan ilmu nih, jangan salah paham nanti nih.
ingin belajar ilmu seperti Ibu Ningsih Tinampi, saya ajarkan. Tetapi kalau rezekinya pengen sama, nggak bisa Bu saya. Saya nggak bisa. Gitu. Saya nggak bisa menjamin rezekinya akan sama seperti beliau. Tapi kalau ilmunya bisa saya ajarkan. Tapi kalau rezekinya nggak bisa. Ya. Nah, supaya nggak salah paham. Rezekinya nggak bisa. Nah, hanya ilmu yang diajarkan, bukan kesuksesannya, bukan rezekinya. Karena kesuksesan itu butuh ilmu harian, bahkan ilmu itu akan keluar per jam, per menit. Kalau pengen suksesnya sama ya, itu per menit, per jam ilmunya keluar. Jadi saya nggak sanggup kalau mengajar itu, karena ilmu keberhasilan itu dia akan keluarnya per menit atau per jam. Dan guru tidak ada yang bisa mengajarkan itu. Untuk guru tidak ada yang bisa mengajarkan itu. Kenapa? Karena itu masuk ke wilayah urusan Tuhan yang Maha Kuasa, ya, urusan Allah. Jadi akan diberikan pemikiran, cara-cara, ide, teknis, dan lain-lain. Itu tidak bisa diajarkan oleh siapapun. Yang bisa diajarkan adalah teknis baku. Teknik baku itu adalah teknik yang memang sudah umum. Atau ada teknik spesial itu yang nggak umum. Tetapi teknik baku itu yang memang sudah terukur. Ini bisa dijalankan gitu. Tetapi untuk teknik, saya pengen bisa seperti beliau, tapi sukses juga, kaya juga seperti beliau. Oh itu saya nggak bisa. Terkenal seperti beliau, oh saya nggak bisa ngejamin itu. Kenapa? Karena itu ilmu yang tidak bisa diajarkan oleh guru manapun. Salah satu contoh, masuk ke pesantren, saat pertama masuk santri ada 1000. Tetapi begitu keluar yang 1000 yang jadi kiainya cuma 1 orang dari 1000. Apa tandanya? Tandanya guru tidak bisa menjamin kesuksesan, tetapi guru bisa memberikan ilmu. Nah, kalau ilmu semua guru bisa memberikan, tapi untuk keberhasilan, kesuksesan, terkenal, beken seperti Abdul Somad, seperti siapa? Adi Hidayat, seperti Buya Yahya, itu nggak bisa guru menjamin, itu nggak bisa. Tetapi kalau menjamin ilmunya bisa. Oh saya pengen terkenal seperti Abdul Somad. Oh nggak bisa, guru angkat tangan guru kalau gitu. Kenapa? Karena akan diberikan pemikiran per menit. Jadi pemikiran manusia itu per menit nanti keluar. Itulah yang menjadikan dia naik melambung ke atas, terkenal, beken. Nah itu ilmu urusannya udah sama yang Maha Kuasa dah. Udah dekingannya pusat kalau kata Gus Ikdam ya. Itu udah urusannya pusat itu, bukan urusan manusia. Tetapi kalau ilmunya silahkan. Kalau hanya belajar ilmunya saya ajarkan. Ingin seperti si A saya ajarkan, ingin seperti si B saya ajarkan. Tetapi kalau bicara saya pengen terkenal seperti si A, saya nggak bisa. Itu dekingannya wis pusat ya, gitu. Karena per menit. Kalau untuk ilmu gaib. Nah, jadi Ibu jangan salah paham, ntar pengen terkenalnya bekennya kayak itu, oh nggak bisa. Saya malah lari dari publikasi yang terkenal begitu. Oh gitu ya? Iya, saya nggak suka terkenal itu, nggak, sebetulnya nggak kepengen. Berarti nanti ilmunya makin lama Bu. Nah, karena Ibu ingin belajarnya seperti yang ditonton. Jadi Ibu harus jadi orang yang ditonton supaya merasakan Bu. Contohnya gini, Ibu ingin menjual nasi. Makanan ya, berarti Ibu harus bisa masak Bu. Iya. Bukan hanya makan. Paham nggak maksudnya Bu? Iya. Kalau Ibu hanya makan, maka Ibu nggak bisa masak. Jadi Ibu harus bisa masak. Ya, ngerti bumbunya, ngerti bahannya. Jadi Ibu tahu ukuran. Nah kalau Ibu pengen seperti yang ditonton, berarti Ibu harus bisa seperti orang itu. Berarti Ibu harus ditonton dulu nih. Oh ternyata begini dia. Paham gak Bu maksudnya? Kalau Ibu hanya nonton berarti Ibu hanya makan. Tapi nggak masak. Paham gak maksudnya nih? Paham kan? Berarti penonton berarti makan. Yang ditonton berarti tukang masak. Penonton itu ibaratnya tukang makannya. Penonton berarti orang yang makan, bukan yang masak nih. Yang ditonton berarti orang yang masak. Paham nggak? Nah,
Kalau kita makan enak, wah kok makan enak ya? Masaknya pakai apa sih dia? Berarti kita harus bisa masak. Harus tahu resep. Harus tahu resep. Garamnya seberapa, mecinya seberapa, belum lagi bumbu rahasia dan lain-lain. Kalau kita hanya makan, maka hanya merasakan hasil yang sudah dimakan, yang sudah dimasak oleh si tukang masak. Nah, contoh seperti ilmu gaib, kita penonton. Kalau kita tidak masuk di tempat yang ditonton, atau tidak masuk di sini sekarang nih, saya masuk di kamera nih. Kalau kita tidak masuk di kamera, maka kita tidak akan tahu dia itu seperti apa. Itu nggak akan tahu. Makanya semua santri kesepuhan saya suruh syuting. Kenapa? Akhirnya ada jawaban. Saat pulang tersenyum. Sudah paham? Saya bicaranya ringan. Sudah syuting Pak? Sudah paham? Sudah. Itu poin intinya itu. Jadi merasakan orang yang ditonton. Jadi bukan hanya nonton, tetapi ditonton. Dan hasilnya dia nonton diri sendiri. Oh begitu ya, itu saya ada di situ. Sama dengan Kangmu, sama dengan YouTuber sana, sama dengan YouTuber sana. Saya udah di sini, bedanya apa ya? Oh bedanya saya kurang ini, bedanya saya kurang itu. Oh saya nggak seperti dia banget. Oh nah itu namanya karakter. Tapi kalau kita nonton, ya kita hanya nonton. Tidak akan tahu orang yang ada di dalam HP itu seperti apa. Nggak akan tahu. Karena kita hanya nonton. Seperti makan. Kita hanya makan. Kita hanya ngeliat tukang masak. Kita nggak tahu tukang masak tuh naruh apa aja, nggak tahu. Karena kita hanya makan. Dan merasakan, wih enak. Kata penonton, wih keren. Wow, kok bisa ya? Kata penonton. Kata yang makan, begitu dimakan, kok ini beda banget, enak banget. Tapi dia seenak apapun, dia nggak tahu bagaimana cara dan tekniknya. Goreng telur, beda-beda cara lu goreng telur. Ketika sudah masuk restoran, goreng telur aja ribet. Apalagi restoran bintang 5. Goreng telur aja ribet banget. Nggak kayak kita di rumah. Kocek-kocek aduk, biur. Di restoran udah beda lagi goreng telur. Banyak banget tekniknya. Nah, berarti berbeda. Nah, itu ya Bu, ada jawaban. Jadi, bagusnya, makanya di kesepuhan ini, Ibu lihat, santri kesepuhan itu pasti saya suruh syuting. Ibu juga pernah disuruh syuting ya? Cuman ibunya nggak mau di publik. Udah syuting belum? Nggak mau saya. Nggak mau. Nah, jadi ibu melewatkan pelajaran yang seharusnya ibu bisa merasakan langsung. Nah, jadi itu sayang sekali sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Saya menghormati keputusan karena orang itu berbeda-beda arah tujuan, ya, punya tujuan yang berbeda. Cuman saya tegaskan di sini, ketika saudara belajar ilmu kesepuhan terus nggak mau syuting, maka melewatkan satu pelajaran. Dan pelajaran ini justru yang berharga. Kenapa? Karena tujuan ilmu kesepuhan itu tujuannya untuk menjadi orang yang ditonton, bukan penonton. Ini harus diingat. Slogan Sangkuraga apa? Jadilah kepala, jangan hanya jadi buntut. Kenapa? Karena kepala itu melihat semuanya. Buntut itu hanya mengikuti di belakang. Kepala ngikut buntut atau buntut ngikut kepala? Untuk ngikut kepala. Nah, makanya slogan Sangkuraga, jadilah kepala, jangan hanya jadi buntut. Maksudnya apa? Saya mengajak saudara-saudara untuk bisa. Jangan hanya nonton. Jadilah yang ditonton, jangan hanya nonton. Karena Allah menyukai orang yang berguna. Maka bergunalah kita minimal di satu RT kita, bergunalah kita minimal di satu RW. Syukur kalau satu desa, itu lebih bagus. Jadi kita harus berguna, ya, gitu. Ibu nanti mungkin disiapkan tujuan ibu ya, tekadnya ibu, arahnya mau ke yang mana, ingin jadi seperti siapa. Nah, mungkin ini Mas Farhannya sedikit kewalahan karena tujuan ibunya mungkin belum begitu jelas mau seperti siapa, jadi seperti siapa, biar nanti saya arahkan agar ibu pulang dari sini dapat ilmu.
nggak sia-sia ya. Nggak syuting juga nggak apa-apa. Nggak syuting juga nggak apa-apa. Berarti minimal ibu dapat ilmunya meskipun tidak mengalami langsung ya. Tapi bagusnya praktek langsung. Kalau praktek langsung merasakan dan langsung mengetahui kebenaran. Kalau tidak praktek ibu nggak bisa mengetahui kebenaran. Nah contoh ibu pengen seperti yang itu ya. Kalau yang itu mungkin sekarang juga ibu bisa langsung syuting. Kalau seperti Ibu Ning Siti Nampi mungkin harus nunggu pasien dulu ya. Nanti ibu bisa praktek. Nah, tapi butuh proses beberapa tahapan ya Bu. Butuh proses beberapa tahapan untuk menjadi seperti Ibu Ning Siti Nampi. Butuh proses juga seperti siapa Ibu Anggra ini. Putri Anggara. Kalau ibu suka mediatoran, banyak mediatoran dari Putra Langit apa? Pangeran Langit. Pangeran Langit. Mata terus Langit. Mata Langit ya. Terus Ustadz Hakim Bawazir mediatoran, petualang gaib, saya juga mediatoran. Kalau pengen bisa seperti itu, maka bagusnya memang mengalami langsung. Kalau mengalami langsung, ibu tahu karena itu berbeda Bu. Contoh Mata Langit miripnya ke siapa? Ke Ustadz Hakim Bawazir apa ke kita? Ke sini. Oh miripnya. Nah itu dengan Ustadz Hakim Bawazir beda Bu. Nggak sama itu. Itu sama-sama mediatoran, tapi beda Bu. Nggak sama. Jadi itu ada beberapa apa ya ilmu ya Bu. Seperti saya tadi bilang, ilmu pukulan itu banyak namanya. Nah ilmu mediatoran juga banyak Bu. Bukan satu. Seperti tadi, ilmu mukul itu ada namanya kalau di Jawa ilmu Brajamusti, ilmu gelap ngampar ini tahu semua yang di Pulau Jawa tahu semua ini penonton. Ilmu pukulan itu ya. Kalau di hijib itu ada hijib barki untuk ilmu pukulan Bu. Ada asma dorbil untuk pukulan itu. Tapi beda nggak namanya tadi? Beda. Brajamusti, gelap ngampar, gelap sayuta, senggoro geni. Beda nggak Bu namanya? Beda. Itu tapi sama ilmu pukulan semua Bu. Tapi ilmu pukulan, tapi beda. Nah, ilmu mediatoran juga beda-beda Bu, tapi sama mediatoran gitu. Mediatoran semua. Tapi beda ya. Tapi beda-beda ilmunya. Nah, kalau seperti Ibu Ning Siti Nampi, sebetulnya ibu wanita itu lebih cepat menguasai. Karena Ibu Ningsih wanita, ibu wanita itu lebih cepat. Nah, dan tidak terlalu rumit. Kalau seperti beliau nggak terlalu rumit ibu belajar, tapi kalau yang Putri Anggara Tania itu memang sedikit rumit. Agak sedikit harus kerja keras belajarnya. Tapi kalau seperti Ibu Ning Siti Nampi nggak terlalu keras belajarnya. Nah, jadi pelajaran itu nggak sama Bu ya, nggak sama. Jadi beliau itu punya keahlian yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu semuanya kebesaran Allah. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah itu diberikan otak dan hati. Hati untuk merasakan, termasuk hal-hal gaib. Otak untuk berpikir, termasuk menganalisa, mengetahui seluruh isi bumi. Contohnya belajar pelajaran matematika, kimia, dan lain sebagainya. Macam-macam tek-tek bengek. Itu otak yang main. Ya. Hati itu untuk hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Contoh intuisi, feeling, insting, dan lain sebagainya. Kita merasakan sesuatu dan lain sebagainya. Ketika kita mau naik kelas atau tidak, kita bisa merasakan. Ketika ada kecurangan, kita bisa merasakan. Nah itu urusannya hati. Nah jadi Allah itu menciptakan manusia dan berikut ilmunya. Jadi jangan merendahkan ilmu orang lain. Kalau kamu merendahkan ilmu orang lain, berarti merendahkan kekuasaan Allah. Karena manusia itu diciptakan berikut keterampilannya oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi manusia diciptakan, dilahirkan itu berikut satu paket. Ilmunya. Berikut ilmunya. Tinggal kita milih mau jalan yang mana. Setelah kita milih mau jalan yang mana itu sudah disiapkan oleh Allah. Kalau kesini jadi A, jadi B, jadi C, jadi D, dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan pernah merendahkan ilmu orang lain. Kenapa? Karena
ilmu yang dikuasai oleh manusia itu adalah kehendak Allah.